untuk ke depan, oh ya kalau hanya menjadi pemain tuba pertama di Indonesia aja itu nggak cukup gitu. Jadi sebisa mungkin aku harus berupaya menjadi yang terbaik gitu aja untuk menjadi pemain tuba. Perkenalkan, saya Atika Septiana Laksmi, biasa dipanggil Tika. Saya adalah seorang pemain tuba yang mungkin bisa dikatakan amatir juga, karena saya baru belajar itu perkiraan dari 12 tahun yang lalu. Ketika saya masuk di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta, dan saya berlanjut di Institut Seni Indonesia, dan sekarang saya sedang menempuh perkuliahan di Pascasarjana ISI Yogyakarta dengan prodi seni musik barat. Perjalanan saya di orkestra itu awalnya saya mengikuti Jakarta Symphony Orchestra itu pada tahun 2015. Setelah saya di JSO itu saya pernah, maksudnya kena omongan gitu ya, kayak itu tuba mainnya salah, ini gini gitu. Terus kan jadi kepercayaan diri itu jadi turun gitu. Jakarta Symphony itu menjadi proses saya gitu. Proses saya ketika saya mau masuk ke dunia pertunjukan selanjutnya gitu, di orkestra selanjutnya gitu. Setelah itu akhirnya saya dipanggil lagi di satu orkes di mana ya, kayak misal kayak bantu-bantu di UPH, di Universitas Pelita Harapan, lalu kayak kalau di Jogja kan aktifnya paling kayak di KKM, kayak di Stutsi, habis itu kayak di orkes mahasiswa waktu itu. Nah setelah ada di JSO itu akhirnya saya nggak pernah kepake dan akhirnya saya belajar lagi. Oh ya, aku harus belajar terus ini. Aku nggak bisa nyerah gitu aja. Akhirnya saya ikut di Gita Bahana Nusantara yang main di Istana Negara. Itu dari tahun 2016, 17, 18 dan 2020. Lalu ya pengalamannya yang lain mungkin saya pernah gabung di Jakarta City Philharmonic, waktu itu juga sempat main di Tokyo Opera City Hall di Jepang. Terus habis itu Twilight Orchestra dengan EDMS. Awal jadi pemain tuba, aku pernah dibilang sama seniorku itu, laki-laki, kalau kok kamu bisa-bisanya sih ambil tuba gitu. Padahal tuba itu kan alatnya besar gitu. Kamu harus niup dengan tenaga yang berat, yang banyak gitu. Kamu nggak takut kalau kamu nggak bisa hamil apa sampai kayak gitu. Mbok wes instrumennya sih yang kecil-kecil aja. Maksudnya itu kan juga lebih enak dibawa karena kamu perempuan, kamu harus gendong ke sana ke sini, emangnya nggak capek kayak gitu. Jadi instrumen besar, instrumen yang harus mempunyai produksi angin yang besar, itu tuh juga bukan berarti perempuan nggak bisa memegang gitu, perempuan nggak bisa memainkan gitu. Karena memang ya ibarat kalau perempuan itu sama laki-laki kan sebenarnya setara ya gitu. Kita dibedakan hanya karena jenis kelamin gitu. Kalau perkara gender itu kan memang sifat, bagaimana sifat laki-laki dan perempuan, bagaimana sifat feminin, bagaimana sikap maskulin kan kayak gitu. Nama saya Budi Murah, tapi kalau di keraton nama saya dapat pemberian nama itu Mas Bedono ya. Saya sebagai konduktor di Royal Orchestra. Buat saya pemain tuba perempuan itu justru malah unik ya. Malah dia punya sesuatu yang beda dari yang kalau dimainkan oleh laki-laki ya. Memang secara kodrat memang tuba itu alatnya besar dan perlu fisik dan nafas yang banyak untuk supaya bisa main. Kekuatan power daripada bunyinya itu memang diperlukan tenaga, tapi menurut saya tidak ada bedanya antara yang perempuan atau laki-laki ya. Jadi bisa bahkan bisa lebih banyak pemain tuba juga di luar yang perempuan yang bagus-bagus juga, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Sehingga untuk perempuan semua dimanapun lah berada gitu, maksudnya tetap hargailah dirimu, capailah apa yang kamu inginkan setinggi mungkin, jadilah dirimu sendiri dan jadilah perempuan yang selalu percaya diri atas kemampuan yang dimiliki. Terima kasih.